Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nanti untuk memperlancar jalannya acara, kita adakan sesi tanya jawab, namun di akhir sesi ya. Jadi saat adanya materi yang disampaikan, silakan untuk menyiapkan dulu dan jangan ditanyakan dahulu. Karena ketika pertanyaan dilontarkan sebelum sesi tanya jawab dimulai, maka kami tidak akan pernah membalas atau menjawabnya. Harap dimaklumi agar acara bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya ada sedikit informasi tambahan bahwasanya nanti di akhir sesi kita akan membahas korelasi antara Buka dan IPO Goto ya. Karena ini sudah kami sampaikan sebelumnya di channel Telegram kami, akan ada pembahasan khusus mengenai Buka dan korelasinya dengan IPO Goto. Sorry untuk Pak Bagus, mungkin bisa dihapus dulu ya itu coretannya, atau mungkin untuk semua peserta tolong jangan ada yang coret-coret lagi ya. Untuk Pak Bagus Prayoga silakan dihapus coretannya ya Pak ya.
Baik, selamat pagi semuanya. Pagi guys. Ya, Di mungkin saya bisa dengar suaranya untuk yang lain karena ini ada 120 orang ya. Masa kita mau mulai acara Bandar Molo Talk tapi tidak ada suaranya? Coba saya tes lagi ya. Selamat pagi semuanya. pagi. Pagi, Pak. Pagi. Sebelumnya saya Pagi, Pak. Pagi, Pak. ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 9, maka saya izin untuk memulai acara pada pagi hari ini yaitu Bandar Molo Talk. Namun sebelumnya saya memohon maaf dengan sangat karena kami dari Ruang Sampah 3 kehilangan satu pemateri. Dalam artian adalah yang harusnya membawakan acara pagi ini adalah saya dengan saudara saya Adi Kurnia Halim, namun karena keadaan force major, speaker satunya tidak bisa hadir untuk membawakan acara pada pagi ini. Nah, kembali lagi bersama kami Ruang Sampah 3 di program Belajar Bentar bareng Pak 3. Pada acara ini kita akan membahas yang namanya bandarmologi. Kami mengusung sebuah tagline dengan nama, mohon maaf untuk peserta boleh di-mute dulu ya, karena suaranya sedikit mengganggu. Nah, saatnya ubah pola pikir Anda. Saatnya ubah pola pikir. Ini menarik ya jika kita bahas. Kenapa? Karena kita sebagai retail mempunyai beragam pola pikir. Mungkin dari pola pikir yang salah tadi, kita bisa ubah menjadi pola pikir yang benar. Pola pikir yang sebelumnya kita tidak tahu sesuatu, kita menjadi tahu gitu. Atau mungkin yang sebelumnya kita menghindari hal ini dengan mindset tertutup, kita bisa berubah pola pikirnya dan mindset kita lebih terbuka mengenai bandarmologi talk. Karena kalau kita tarik ke belakang ya, sering kali di kelas-kelas saham ataupun di acara-acara saham diajarinya adalah tarik-tarik garis, gimana cara melukis chart ataupun cara menghitung angka-angka dari sebuah perusahaan begitu. Mungkin entah itu laporan keuangannya ataupun sebagainya. Nah, pada pagi kali ini kita akan mulai dengan membahas yaitu siapa sih bandar itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf harusnya ini acara bincang-bincang, namun karena speaker satunya tidak bisa hadir, maka saya akan membawakan materi ini dengan konsepan yang kami ubah pada pagi hari ini. Siapa sih bandar itu? Kalau kita bicara bandar itu bisa siapa saja sebenarnya. Entah itu perorangan, atau 2 orang, atau sekumpulan orang, atau bahkan institusi. Di mana bandar tersebut memegang supply demand suatu saham. Untuk lebih gampangnya, kita katakan bandar itu adalah yang menguasai sahamnya. Atau memegang jumlah besar sahamnya dengan dana yang sangat besar. Bandar itu ada macam-macam. Ada bandar dengan third liner ataupun bandar second liner. Ada bandar domestik ataupun bandar foreign. Nah, kita harus tahu apa sih sebenarnya pekerjaan bandar di bursa saham ini. Nih, kalau kita pelajari sebenarnya adalah kerjaan bandar adalah menarik investor retail untuk meramaikan sebuah pasar saham. Mungkin meramaikan saham tertentu ya. Misal saham A, kita sebut saja mungkin saham Foru ya. Nah, kerjanya bandar apa? Membuat retail tadi tertarik dengan yang namanya saham Foru. Kemudian membuka barnya saham Foru, kemudian masuk ke dalamnya dan ikut membeli saham tersebut. Itulah kerjaan bandar. Intinya kerjaan bandar adalah menaikkan dan menurunkan harga suatu saham dan membuat market atau membuat suatu saham itu menarik di mata retail. Nah, kemudian kita lanjut ya. Sebenarnya mengapa sih ada bandar? Sebentar, kita hapus coretan dulu dari Pak Yayang tadi. Nah, mengapa ada bandar? Ini pertanyaan yang menarik juga. Kenapa sih pasar saham itu kan bukannya lebih baik nggak ada yang nguasain ya? Nggak mungkin nggak ada yang nguasain. Di mana-mana, yang namanya pasar itu pasti ada penguasanya. Misal kita ke suatu, misal lah, kita katakan cabai, pasti ada tengkulaknya di antara petani-petani tersebut. Kemudian dia yang menentukan
harga di suatu daerah tersebut. Sama dengan juga saham. Dia yang menguasai saham tersebut, dia yang menentukan bakal naik atau turun nih saham. Kalau kita katakan pasar tanpa bandar, ya pasar itu nggak menarik. Siapa yang mau gerakin harga gitu? Retail. Nggak mungkin, karena retail itu nggak bisa disatuin, dan dananya terbatas. Kenapa ada bandar? Ya karena supaya pasar tuh lebih banyak menarik retail, lebih menarik, dan tentunya sebuah likuiditas atau mungkin transaksi volume yang ada di suatu saham itu terjaga gitu. Kemudian sebentar saya izin minum dulu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu Nah, setelah kita tahu kenapa ada bandar di suatu saham, nah kita harusnya tanya nih, pasti ada pertanyaan seperti ini di diri kita pribadi masing-masing. Sebenarnya bandar itu di saham apa saja? Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, kita nggak bisa menjustifikasi di saham A itu ada bandarnya, di saham B nggak ada bandarnya sama sekali, enggak. Karena di pasar saham kita kenal yang namanya rotasi. Bandar itu bergerak dari suatu saham A ke suatu saham B dalam jangka waktu tertentu. Entah karena proyeknya telah tercapai atau proyeknya gagal. Karena nggak mungkin proyek bandar 100% berhasil, nggak mungkin. Ada juga mungkin dia false dalam mengkalkulasi sebuah saham itu, kalau dia goreng harusnya sekian, sekian, dan sekian, butuh modal sekian, bisa sampai harga sekian. Nah, seringkali retail tuh terlalu fokus terhadap suatu saham. Karena bandar itu sedang ada di saham itu, lagi mainin sana. Namun, mereka lupa bahwasanya akumulasi dari suatu bandar itu bisa saja membuat harga itu tidak bergerak. Alias disengajain harga itu ditahan, tidak naik dan tidak turun. Kalaupun misalnya, katakanlah di Agro sedang ada akumulasi besar-besaran, bisa saja di saham BSSG juga ada, cuma sahamnya sedang nggak dinaikin. Atau mungkin misal kita katakan di film ada akumulasi besar-besaran, tapi memang sengaja nggak dinaikin, nggak diturunin. Kenapa? Ya karena dia akumulasi dan ada proyek tertentu dan kalkulasi tertentu yang telah dia hitung sebelumnya. Supaya ketika dia naikin tuh retail jumlah sekian sudah masuk lotnya. Nah, kalau kita dikatakan begini misalnya, nih tiba-tiba harusnya saham akumulasi, terus tiba-tiba bandarnya hilang, volumenya hilang. Bisa terjadi karena dua. Dia berpindah kepada saham yang lebih menarik menurut dia, atau mungkin karena dan satu lain hal dia gagal proyeknya menggoreng suatu saham. Jadi dia diamin saja barangnya di dalam, menunggu momentum lain yang tepat, supaya apa? Supaya saham tadi bergeraknya lebih enak dan dia nggak butuh modal terlalu banyak. Sehingga dia terpaksa wait and see dulu mungkin, menunggu momentum dengan akumulasi ataupun pergerakan lainnya. Nah, setelah kita tahu di saham mana saja tadi bandar itu berada, kita juga harus tahu waktu kerja bandar. Bagaimana bandar itu bekerja, kapan bandar itu akan menaikkan suatu saham. Sebenarnya gini, siklus perputaran saham di pasar modal itu ada 3. Yang pertama adalah akumulasi. Yang kedua adalah kita namakan adalah partisipasi, dan ketiga adalah distribusi. Di saat saham tadi itu akumulasi oleh bandar, cenderung bandar itu menjaga harganya. Supaya apa? Dia bebas mengambilin saham yang beredar. Misal kita katakan Bank Jatim, kita lihat nih selama 2 minggu terakhir dia akumulasi besar-besaran. Namun apa? Ketika kita lihat candlenya selama seminggu terakhir, nggak ada pergerakan berarti. Alias dia sideways di antara 825 sampai 810.
Kalau dikatakan itu nggak ada bandarnya, nggak mungkin. Karena apa? Ada beberapa sekuritas sibuk mengakumulasi saham ini untuk menyambut dividen yang cukup besar yang ditawarkan oleh Bank Jatim. Kemudian, mungkin kita juga tahu kalau saham ABC diakumulasi kok cepat naiknya. Ya mungkin time frame yang dimainkan bandar itu cepat. Karena setiap bandar punya time frame berbeda, cara kerja yang berbeda, kemudian modal yang berbeda gitu. Pasar yang disasar pun berbeda. Setelah kita tahu tadi ada akumulasi, maka kita beralih kepada partisipasi. Nih, biasanya retail dibiarkan masuk dan dibuat agak tertarik di fase ini. Emang bandar niatnya ya begitu, supaya Pak, retail itu berpartisipasi, ikut beli, kemudian ikut meramaikan transaksinya agar terlihat di layar monitor itu. Misal saham kita kasih spek di saham FPN nih, 20 lot, 20 lot, 20 lot, oke, otomatis kelihatan di running trend. Retail pertama mulai tertarik, kemudian tertarik, akhirnya semua retail ikut masuk dan tertarik. Kemudian masuklah fase distribusi. Di mana ketika target bandar ini sudah tercapai, maka dia udah saatnya buang barang. Katakanlah begini, FPN ini target 500. Bandar akumulasi di 420. Maka ketika sampai 500, dia akan distribusi. Dan biasanya ketika distribusi ini puncaknya adalah ketika euforia retail ini berada di puncak. Jadi benar-benar ada euforia, akhirnya dia buang barang dengan mudah. Kalau nggak ada euforia yang sangat berarti, maka bandar akan kesusahan untuk buang barangnya. Di mana di sini Anda dituntut untuk menjadi cerdik gitu. Katakanlah partisipasi retail, tadi kita balik ke fase partisipasi, bisa jadi bandar itu memframing suatu pergerakan suatu saham. Misal sama fundamentalnya bagus, keluar laporan keuangan bagus. Mungkin bila Anda sadar, beberapa saat lalu saya mengatakan bahwa bakal ada muncul sebuah narasi mengenai Bank Jatim ini. Yang pertama mungkin keluar narasi adalah kenapa? Karena retail sedang sepi, tidak ada yang memperhatikan Bank Jatim. Narasi yang pertama saya keluar adalah saya tebak pemikirannya seperti ini. Laporan keuangan tahun 2021 full year-nya sangat cantik. Kemudian muncullah berita bahwa laporan keuangan cantik. Kemudian, narasi yang akan dibuat menurut perkiraan saya adalah seperti ini. Dividen yang dibagikan sangat jumbo, alias lebih tinggi dari dividen sebelumnya. Terbukti ketika laporan keuangan keluar, disusul dengan narasi selanjutnya, yaitu Bank Jatim membagikan dividen yang cukup besar. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kadang pembagian dividen itu berkaitan erat dengan kepentingan para pemegang saham, yang bisa dikatakan mereka adalah bandar itu sendiri. Nah, maka dari itu saya mengajak Anda dalam acara kali ini untuk mengubah pola pikir Anda seperti bandar. Jangan seperti retail. Kenapa begitu? Karena lawan Anda adalah bandar. Jika Anda ingin nebeng dan tidak berhadapan langsung dengan bandar, ya Anda harus berpola pikir seperti bandar dan menghindari makanan bandar. Pola pikir retail adalah pola pikir yang disukai bandar untuk kita makan misalnya. Jika Anda berpikir sebagai retail, maka siap-siap Anda sering-sering cut loss. Nah, kalau retail biasanya sangat takut dengan namanya fear. Maka kalau Anda ingin menjadi lebih pintar dari retail-retail lainnya, Anda harus bertengah dengan namanya fear. Kenapa saya katakan kita harus berteman dengan namanya fear? Seperti ini. Berteman dalam artian kita harus tahu fear-nya. Kita pelajari fear-nya, kita manfaatkan momentum fear-nya sebaik mungkin. Jangan karena ada fear terus kita takut, benar-benar takut, terus kita kabur dari pasar saham. Enggak. Contohnya seperti ini. Fear itu kita analisis. Apakah berdampak langsung dengan saham yang kita pegang, atau dengan keadaan bursa kita, atau enggak? Contoh yang fear-nya itu besar, dan dampaknya tidak langsung adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Tidak ada dampak langsung secara langsung terhadap bursa saham kita. Tidak mempengaruhi ekonomi secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Namun, jika kita lihat fear-nya sangat besar. Nah,
Kalau Anda cerdik, katakanlah seperti ini. Ada perang di Rusia dan Ukraina. Oke lah, Anda bisa tutup saham Anda, misal cut loss ataupun TP, kemudian serak di bawah, bisa. Nah, sebelum itu kita juga pelajari, ada fear yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan dan bursa saham kita. Contohnya, fear COVID. Ini kalau COVID datang ke Indonesia, otomatis apa? Kinerja perusahaan menurun. Lockdown ada di mana-mana. Itu akan menjadi kekhawatiran tersendiri dan dampak nyata secara langsung terhadap perekonomian negara dan perekonomian kita. Maka Anda harus berhati-hati dengan fear seperti ini. Jangan kata teman Anda itu, fear cuma bentar, terus Anda masih hot saat itu. Enggak. Yang dikatakan berteman dengan fear adalah, misal ketika COVID datang tahun 2020, holder saham BBRI, pasti yang berteman dengan fear, mereka akan menjual untuk kemudian ambil BBRI di bawah, di harga 3 ribuan. Karena kalau Anda memaksa berlawanan dengan fear, jatuhnya itu adalah memperburuk portofolio Anda. Kalau Anda ingin memperbaiki, ya harus Anda tahu fear-nya itu. Dan bertemanlah dengan fear itu. Tahu kalau fear ini tuh Anda analisis benar-benar, bukan kata teman. Agar apa? Agar Anda bisa memanfaatkan momentum sebaik-baiknya. COVID nih, saham turun, kinerja perusahaan pasti anjlok. Kenapa? Ya memang karena lockdown. Tapi, apakah bandar akan diam saja? Ya enggak, dia butuh yang namanya pergerakan harga. Kalau enggak gitu dia enggak kerja. Pasti dia nyari solusi. Dengan cara apa? Kalau COVID ada di mana-mana, otomatis yang gampang juga apa? Perusahaan farmasi. Laba akan moncer di saat COVID itu ada. Karena apa? Semua orang takut dengan COVID. Kemudian mereka berbondong-bondong membeli obat, membeli suplemen, membeli vitamin, ataupun mereka berbondong-bondong untuk vaksinasi. Maka yang dinaikkan adalah saham-saham farmasi. Anda harus tahu bagaimana fear itu mulai bereda, atau mungkin fear itu masih sangat tinggi. Ketika fear itu sangat tinggi, Anda nggak boleh masuk. Ketika mulai reda, memang Anda nggak boleh masuk, tapi Anda harus pantau. Dan Anda cari celah di situ. Kemungkinan retail akan dibawa kemana? Pola pikir Anda harus dibentuk. Nggak mungkin ketika COVID terus Anda takut aja nggak masuk sama apapun, terus Anda diem aja, enggak. Nggak berarti apa-apa kalau gitu. Jika Anda dikatakan dengan berteman dengan fear adalah ketika Anda bisa menyerap tadi di bawah. Tahu, bandar ini arahnya mau gerakin saham yang mana gitu. Selesai dengan COVID, datanglah Ukraina dan Rusia. Ini jelas tidak ada dampak langsung, maka kalau kayak gini, Anda harus pintar-pintar. 1-2 hari mungkin dibanting. Atau mungkin 1-2 jam dibanting. Tapi, itu saatnya Anda untuk serok. Karena tidak ada dampak langsung. Memang kalau Ukraina kalah, Indonesia hancur? Enggak. Kalau Rusia kalah, Indonesia hancur? Enggak. Cuma fear-nya ada di mana-mana, benar. 1-3 hari pertama, market lesu. Cuma Anda bisa ngambil saham-saham yang kemudian dinaikin oleh bandar. Contoh, ketika Rusia dan Ukraina ada, mereka memframing bahwasanya energi itu bakal naik. Oke, dinaikkan harga energi. Bandar sibuk untuk menggoreng saham energi. Akhirnya Adro dari bawah naik ke atas, Antam dari bawah naik ke atas, Indi, kemudian SMMT, kemudian PTBA, ITMG, MEDC, dan kemudian ESA bahkan. Itu akan naik, benar. Karena apa? Anda bisa berdengar dengan fear. Anda tahu bahwasanya kalau energi ini, Anda cepat-cepat nyerok sektor energi. Kemudian yang kedua adalah Anda melawan greed. Setelah tadi bandar membuat fear yang beredar itu sangat nyata, bandar akan membuat bahwasanya saham ini bagus, terlihat bagus di mata retail. Antam dari 2.000 ke 2.500 misalnya. 2.500 ini retail semua FOMO. 3.000 makin FOMO, isinya retail semua. Anda harus lawan greed Anda. Anda harus tahu, kuasai psikologis Anda. Kalau Anda ingin merubah pola pikir Anda yang pertama Anda lakukan adalah kuasai psikologis Anda. Anda harus sadar betul bahwa saham yang naik ini pasti akan turun. Entah kapan. Kalau memang udah naik tinggi, Anda sadar betul. Kalau naiknya tinggi, pasti turunnya juga dalam. Kalau naik tinggi, turunnya cuma bentar, itu sangat jarang. Alias, risk reward-nya sudah tidak menarik. Kecuali cuma scalping, maka Anda harus disiplin dengan trade plan yang Anda buat. Sekarang gini aja.
Pani dari 2000, saya ingat masih ajak down di angka 2000. Terus ke 4000 ke 5000 itu banyak retail yang FOMO di atas. Akhirnya apa? Ambrol ARB berhari-hari, baru dinaikin lagi. Nggak tahu saya sekarang pergerakannya kayak gimana. Trin masih di angka 300-an kalau nggak salah. Terus ke 500-600, kemudian dibanting lagi. Sekarang di 470-an. Ya pasti kalau udah naik pasti dibanting. Naiknya tinggi dibandingnya juga dalam. Jadi saran saya adalah Anda harus melawan greed Anda. Anda harus melawan ketamakan Anda. Ketamakan Anda, dimanapun Anda berada, pasti menghancurkan Anda. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini pegang, maka Anda, saya yakin Anda akan lebih mudah untuk survive di pasar modal. Ketika hal ini Anda tidak pegang, maka Anda akan susah mempraktikkan apa yang diajarkan oleh praktisi-praktisi pasar modal lainnya. Gitu. Nah, kemudian kita datang dengan bagaimana cara kita menyikapi corp action dan fakta lapangan. Corp action itu otomatis dibuat atas persetujuan para pemegang saham yang sangat besar. Dan saya yakin kebanyakan saham itu, para pemegang sahamnya ada dalam RPS karena dia ingin untung. Membeli suatu saham, maka dia ingin untung. Nggak mungkin membeli suatu saham, dia nggak ingin untung besar-besaran. Nah, Anda kalau melihat misal corp action, Anda harus lihat, Anda tahu corp action yang menarik itu gimana? Corp action yang menarik itu adalah ketika sebelum terjadi berita corp action itu ada, bandar sudah akumulasi. Ini menarik, kenapa? Karena kalau bandar itu biasanya tahu sebelum berita itu muncul. Kita harus tahu itu. Karena kadang berita juga bisa dibuat. Kalau kata bandar ini nggak menarik, maka dia nggak akan akumulasi. Sebaik apapun diberitakan corp action itu, seringkali bandar itu kalau melihat barang ini nggak menarik, dia nggak akan akumulasi. Dan Anda patokan itu saja. Karena kalau harusnya jika Anda tarik ke belakang, Anda belajar dari saham pada awalnya, seringkali diajarkan adalah jual ketika berita keluar. Namun, akhir-akhir ini saya lihat, sering kita jumpai bahwasanya orang itu FOMO ketika berita itu muncul. Emang benar kadang berita itu naik, terus sahamnya naik. Benar. Cuma sebentar. Nah, fakta lapangannya adalah tadi, bandar akumulasi Anda ikut ada corp action, berarti ini saham menarik. Kalau corp action ada, kok bandar nggak ada akumulasi seminggu 2 minggu ke belakang? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau menurut bandar yang nggak menarik, kenapa kalian harus masuk gitu? Mau cuci piring? Jangan. Nah, kemudian saya lupa menjelaskan bahwasanya memang benar ilmu-ilmu tarik garis itu ada, tapi siapa yang buat ilmu itu? Ilmu-ilmu valuasi perusahaan itu ada. Tapi siapa yang akan menggiring opini untuk menciptakan valuasi perusahaan tersebut? Ya bandar tersebut lagi. Kalau bandar ingin membuat chart atau misal candle dari suatu saham itu naik, maka dia tinggal HK. Naiklah candle. Mau breakouting ya dia tinggal HK. Cara kerja bandar adalah seperti ini misalnya. Dia mungkin memframing ya, masuk ke diri Anda, ke diri retail, menyebar, menyaru lah istilahnya. Dia memframe bahwasanya ini saham bagus fundamentalnya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Atau mungkin dia mengatakan, laporan keuangannya ini bagus, kok belum gerak nih sahamnya. Sama-sama gitu. Dia memframing seakan-akan retail seakan-akan saham ini menarik, entah dari berbagai sisi. Atau mungkin dia bilang akan ada aksi korporasi. Kemudian retail tertarik. Dinaikkanlah sahamnya untuk memancing retail lain. Retail lain makin tertarik. Dibincang-bincangkanlah di seluruh grup-grup. Ada di Telegram, media sosial, mesti di IG, ataupun TikTok, dan lain sebagainya. Maka tercapailah namanya euforia retail. Ya Anda harus tahu lagi. Di balik itu semua yang ngakak tetap bukan retailnya. Yang ngakak ya bandarnya. Anda harus cerdik-cerdik di situ. Jangan sampai Anda kemakan mentah-mentah framing ataupun berita yang keluar. Nah, kemudian kita harus, kalau kalian ingin berpikir sebagai bandar adalah Anda harus mengikuti irama tren saham. Kita tahu bahwasanya tren saham itu ada uptrend, downtrend, ada sideways. Cuma
Anda ini harus pinter-pinter untuk mencari trennya. Iramanya tren saham turun, ya Anda ikutin turun. Anda beli di low, kemudian selnya nggak usah tamak-tamak. Cari resisten terdekat misalnya seperti itu. Atau mungkin Anda uptrend. Kalau uptrend dikatakan monyet pun bisa mencari uang di saham-saham yang uptrend. Gitu. Ya karena ketika Anda masuk, asal Anda nggak FOMO, udah pasti cuan. Gitu. Selama trennya nggak patah. Nah, kemudian yang nggak diajari adalah sektor itu pasti ada rotasinya. Tren saham itu ada rotasinya. Mungkin habis perbankan, ke konstruksi, kemudian ke properti, kemudian kemana. Yang itu Anda pelajari, Anda ikutin. Istilahnya gini, saat ini sedang musim durian. Tentu, Anda lebih gampang untuk tradingin jual beli durian di musim durian daripada Anda jualan kurma di musim durian. Beda. Kalau Anda jualan kurma, ya Anda di dekat bulan puasa, di mana saudara-saudara kita yang beragama Islam tadi mau menjalankan ibadah dan mereka datang dengan khasnya yaitu kurma. Maka ketika Anda jualan kurma di dekat-dekat bulan itu, ya benar, tradingnya cepat, laku. Kalau Anda ingin cuan cepat, ikuti irama tren sahamnya. Kalau lagi properti, ya Anda kalau mau trading cepat, ya properti, kecuali Anda mau akumulasi. Lebih mudah cari cuan saat saham itu lagi trending daripada di saham-saham yang nggak lagi trending. Contoh, energi. Lebih mudah, asal Anda nggak FOMO, Anda nggak greedy, Anda tahu trade plan-nya, Anda aman. Dan saya yakin banyak, 80% orang retail cuan di saham energi saat kemarin energi digoreng. Kecuali yang FOMO. Kemudian ketika saham konstruksi dulu zaman 2020, maka ya ikuti irama trennya. Selama konstruksi digoreng, nggak patah tren, ya Anda pasti cuan. Gitu. Mudah untuk cari cuan di sana. Sebelum lagi, jauh sebelum itu, ya ada itu. Saham-saham farmasi tadi, trennya lagi saham farmasi, ya Anda kalau nyari saham-saham properti di saat itu, ya Anda susah. Gitu. Trennya saham farmasi, Anda nyari cuan di properti, ya susah, butuh analisis lebih. Kalau analisisnya gampang, ya cari yang ada lagi trending gitu trennya. Properti kah, atau konstruksi, atau mungkin farmasi tadi, atau perbankan. Ya kayak dulu bank-bank kecil, bank digital, bank-bank kecil, itu kan lagi ngetren, gampang banget cari cuan di sana. Tapi kalau Anda paksakan, ketika itu tren naik, Anda masuk di saham-saham konsumer, ya maka Anda nggak cuan sebanyak orang-orang yang cuan di saham bank-bank kecil tadi. Nah, kemudian kita masuk pada efek berita yang ada di market. Tidak dapat kita pungkiri, yang namanya berita itu pasti mempengaruhi suatu harga di market. Mungkin, mungkin admin boleh tolong di-mute dulu, itu peserta yang masih on. Nah, kita lanjutkan ya. Efek berita yang ada di market tadi itu memang mempengaruhi harga suatu saham. Biasanya, kalau berita udah keluar, kita harus pintar-pintar nyari berita. Mana berita yang dilebih-lebihkan untuk menarik retail, Anda harus cermat. Berita ini correction misalnya. Misal tren. Aksi korporasi di tanggal 4 bulan 4 2022. Itu keluar berita kalau nggak salah pertengahan Maret. Ya Anda harus cermat. Harga tren itu berapa ya isunya? Berapa besar dari modal yang disetorkan? Ternyata cuma sekian persen, dikit. Harganya memang 750, cuma kalian lupa. Kalau itu cuma sekian persen, mungkin 1% dari seluruh modal yang ditempatkan. Memang kalau diberitakan 750 ini karena ada terjadi. Kecuali dia right isunya atau mungkin private placement 99% atau 80%. Harga di harga atas. Nah, itu menarik. Jika diselingi dengan akumulasi bandar. Seringkali berita yang ada di marketnya dijadikan ajang buat bandar untuk menarik partisipasi retail sebesar-besarnya. Mereka juga membayar berita tadi. Kadang sering terjadi karena memang kenyataannya kalau saya ingin membuat berita, saya tinggal hubungi misal. Saya nggak sebut nama deh, nggak jadi. Misal saya ingin hubungin ini apa koran A.
saya ingin membuat berita tentang saham ini, tolong ditulis seperti yang saya sampaikan ya. Bisa, Anda tinggal hubungin penulisnya aja. Pasti keluar tuh berita asal Anda mau membayar penulisnya. Mungkin dengan sedikit perubahan ya, nggak serta-merta langsung plek itu. Yang saya ingin terangkan adalah Anda harus jeli dalam membaca berita, dan memang benar efek berita yang ada di market pasti menaikkan harga suatu saham. Tapi naiknya seringkali cuma sebentar. Naik sebentar, kemudian turun. Kalau emang ini bagus, dia reakumulasi biasanya bandar. 3-4 hari turunin, baru naikin lagi. Nah, kemudian seringkali kalau kita bahas bandarmologi, kita bahas namanya broker summary. Namun, sebagian peraturan yang terbaru, broker summary ini hilang alias tidak ditampilkan ketika jam market. Kalau dulu kan enak nih, misal di saham FPNI, seringkali kan ini FPNI, relate aja kita ambil real cash aja. YP lagi beli besar-besaran, lelenya jualan. Oh ternyata ada akumulasi, kita tinggal lihat kode brokernya. Oh ini potensi si Mister siapa lah misalnya dengan akumulasi, maka potensi dinaikkan. Kalau dulu enak, misal MG lagi beri saham BCAP, oke berarti ini pasti dinaikkan. Ternyata retail jualan, Anda lebih enak untuk ngelihatnya. Namun sekarang kan dihilangkan. Apa solusinya? Karena broker itu ternyata keluar setelah jam 5. Otomatis Anda juga pasti was-was untuk hold saham itu sampai besok. Kita datang dengan solusi baru itu, yaitu sebenarnya nggak terlalu baru sih, udah lama. Cuma saya baru kesampaian untuk nyampe ini secara umum. Sebelumnya kan udah di kelas sebelumnya. Nah, kalau saya pribadi dengan cara bid over volume. Oke, kita lihat di saham kiri. Kalau setahu saya, seingat saya ini saham Akra. Kita lihat di sini ada S-nya. Di angka 920 ada volumenya 145. Alias overnya 145, bidnya di 1000. Frekuensi dari 145 ini ada 2 orang yang over. Dari 1000 itu ada 26 orang. Jadi 1000 bagi 26 ya kira-kira 40-an. Satu orang 40-an. Di sini kalau di sini satu orang 70-an lotnya. Yang menarik adalah retail itu sering terjebak kalau bidnya tebel, overnya tipis, seringkali diajarin bahwasanya kalau itu bakal naik. Saya bahkan lihat dari orang-orang sekuritas juga, sebagian sekuritas, entah itu diajarin dari sekuritas atau dia ngide sendiri, saya nggak tahu. Kalau bidnya tebel, Anda beli aja, bid mulai tebel beli. Nggak gitu. Bid ini bisa dimainin bandar. Gitu. Saya punya uang 100 M. Saya mau ngebid 1 juta lot pun bisa gitu. Yang Anda lebih susah dimainin adalah frekuensinya. Terlihat nih di angka misal mungkin bisa dicek ya, sambil dicek ya, di 910 ada 79 orang dengan total bid 29.000. Nah, sedangkan di angka 925 ada 13.000 lot dengan orang yang nge-offer itu cuma ada 50. Bayangannya kita gini. Ini jelas yang di bid ini uangnya lebih besar daripada yang di offer. Kita lanjut ke bawah lagi. 905. Di angka 905 ada 18.000 lot yang punya 74 orang. Sedangkan di offer ada 13.000 lot tapi yang punya ada 200 orang. Maka kita udah mulai valid nih. Bahwasanya yang bid ini orang-orang dengan uang besar, bukan retail. Kadang seringkali yang ngebid itu retail gitu. Banyak banget. Kemudian kita perhatikan lagi. Volume beli, frekuensi beli yang di paling bawah sendiri. Tapi biasanya kenapa saya pakai RTI, karena saya nggak di-endorse sama sekuritas agar lebih terjaga, istilah tidak berpihak ya, karena kami tidak di-endorse, maka saya menggunakan RTI. Kalau Anda mau lengkap, ya Anda buka sekuritas Anda masing-masing, Anda cek frekuensinya di bawah berapa. Ini gini, semakin lebih kecil jumlah frekuensi beli yang di bawahnya yang 367 ya, kita lihat kan, dibanding
frekuensi jual, maka itu saham potensi naiknya lebih tinggi. Validasi pertama seperti itu. Kemudian Anda lihat bid offer-nya itu besar-besar mana. Kalau memang besar bid, tapi dengan jumlah frekuensi dikit, ya mungkin itu memang bandar ngebid. Itu bagus, menarik kedua. Kemudian kalau offernya dikit ataupun banyak, namun frekuensinya sangat banyak, validasi ketiga. Ini menarik, saham makin akan dinaikkan. Terlebih kalau offernya banyak, bidnya agak tipis, tapi ternyata yang ngebid itu orang-orang dengan volume besar dan offer itu offer dengan offer kecil. Dalam artian lotnya kecil-kecil gitu. Yang dalam artian ada ribuan orang yang nge-offer di angka 925 misalnya gitu. Ternyata cuma 50 orang yang nge-offer senilai 20.000 di 910. Ini jauh lebih baik gitu. Jangan sampai kita kemakan cuma bidnya tebal, offernya tipis, ini pasti naik. Enggak. Seringkali bidnya tebal, offernya tipis, naikkan bentar itu dibantu. Offer tebal itu kalau kita berpikir seperti bandar, maka mengatakan offer tebal akan membuat retail itu lari menjauhi saham ini. Itu menarik untuk dia hak. Validasi keempat adalah ketika full offer tadi dimakan oleh bandar dengan lot besar. Ceknya di mana? Di down detail. Apakah semua sekuritas punya? Ya nggak tahu. Sekuritas Anda masing-masing punya nggak? Kalau sekuritas saya punya. Di down detail Anda bisa lihat. Ataupun di RTA bisa Anda lihat. Kalau birunya lebih besar pada garis ungunya, maka itu makan lotnya besar-besar. Kemudian kita ngalih kepada kotak yang di kanan. Ini kalau nggak salah saham Budi. Kita lihat. Frekuensi belinya banyak. Ada totalnya 137 dan sedangkan di kiri hanya 57 orang. Total bidnya ada 28.000, sedangkan di kiri ada asnya ada 11.000. Oke. Kalau kita pikir secara lebih pikiran detail ya, 193 ini bidnya bid bandar. Tapi kalau kita operasionalisasikan sebenarnya lebih besar 3.000 ini dipegang 17 orang, alias 17 orang ini memegang lot lebih besar pada 5.000 yang dipegang 27 orang. Misal kemudian kita lihat 7.000 lot dipegang 20 orang. Berarti satu orang 350 lot. Sedangkan di sini ada 6 orang dengan offer 2.100. Mungkin Anda perlu pelajari lagi bahwasanya kayak gini tuh potensinya lebih potensi untuk turun, distributnya nggak menarik. Kalau Anda nggak percaya, coba ntar Senin dilihat lagi. Anda coba cari-cari saham-saham lain, Anda lihat volume frag-nya sama bid offer-nya itu diperhatikan lagi. Dalam in case-nya ya, dalam kasus train dulu bid offer tebel-tebel, tapi dinaik karena yang makan bandar. Istilahnya ada validasi-validasi yang Anda harus ketahui. Kalau Anda mau belajar lebih tentang ini, saya akan bahas. Cuma nggak pada kesempatan hari ini. Kalau kita bahas kesempatan hari ini semuanya, itu akan lebih fokus ke trade price action gitu. Dan ini menarik dan menjadi salah satu cara saya untuk menganalisis, dan ada beberapa orang yang telah membuktikannya dan dia berhasil. Dan sering menggunakan cara ini untuk mengakali broker summary. Kita berbicara lebih lanjut ya. Kalau gitu kita masuk pada yang namanya transaksi fiktif. Yang sering terjadi transaksi fiktif itu di saham seperti DART. Oke, kita katakan DART, ESTA, itu sering terjadi transaksi fiktif. Kenapa saya katakan transaksi ini fiktif? Pertama gini, tiba-tiba tebal, offer juga tebal cuma satu atau dua titik, cuma bidnya tebal semua di seluruh titik. Offer misal cuma misalnya kita katakanlah saham kita balik sini ya. Kita katakanlah saham ini di saham Budi di angka 193 ada misal katakanlah 50.000 lot, di angka 192 ada 60.000 lot, di angka 191 ada 60.000 lot. Kemudian di angka 194 ada 30.000 offer.
Di angka 195 cuma ada 2.000 offer. Di angka 196 ada 7.000 offer. Nah, kenapa saya katakan transaksi fiktif? Gini, bandar pasti akan ngeblast alias beli saham itu kecil-kecil. Saya juga sering melakukan kayak gini, misalnya biar menarik apa? Karena kalau saya beli kecil-kecil tapi secara konsisten, maka akan sering muncul di running trade. Nah, itu akan menarik retail lain untuk beli. Setidaknya nggak beli deh, membuka running trade-nya tadi fokus ke saham DART. Akhirnya apa? Dimakan. Offer bener dimakan oleh bandar tadi. Tapi sebagian yang makan adalah retail. Offer tebel nih, di angka 194. Cuma 194 aja yang tebel, yang lainnya tipis. Otomatis retail tertarik. Ketika ini 194 dimakan, retail beli. Beli. Saham naik ke 195. 196. Naik lagi, dimakan lagi. Kasih offer, dimakan lagi. 197, 198. Misalnya 198 untuknya. Nah, kan ini bisa nih. Kenapa kita harus jauhi kayak gini? Risk reward-nya nggak menarik. Gitu. Loh, bukannya kan naik, dia jelas-jelas naik. Tadi dari 193, 198 kan bisa trading kita di situ. Ya emang bisa. Cuma saya katakan lagi, risk reward-nya benar-benar nggak menarik. Gitu. Kita nggak tahu kapan dibanting, kapan dicabut bidnya. Karena saham-saham DART, itu prefer sabut, tinggal cabut bidnya, turun langsung ambles. Anda cut loss lebih besar pada Anda potensi profitnya. Anda ketika 198 tadi sampai, retail tuh biasanya udah mulai FOMO, FOMO besar-besaran FOMO kan don detail keluar terus di running trade. Akhirnya kan orang-orang buka semua ke situ, banyak retail, bandar jual. Nah, biasanya kalau transaksi itu bitnya langsung hilang semua. Yang dulunya 70.000 misalnya, dan di 193 ada 55.000, di 192 ada 60.000, langsung tinggal cuma ribuan atau ratusan. Otomatis retail rebutan yang namanya jualan. Di situlah Anda saring cut loss cepet-cepetan. Dan biasanya kalau udah cut loss cepet-cepetan, feelnya kena, hakinya tuh jauh angka ke bawah. Misal harga masih 96, mereka biasanya cut loss di 191 atau 192. Karena mereka pasti mikir kalau cut loss di 194 pasti nggak dapat gitu. Yang ini saya inginkan Anda itu nggak perlu masuk ke saham-saham seperti ini. Karena jelas tidak menarik gitu. Saya tadi udah ngomong ya, mungkin sorry. Tes. Suara saya masih terdengar jelas nggak? Jelas, Kak. Mas, Nah, ya mungkin karena ada bagian tadi yang ada di chat. jelas. Oke. Terima kasih. Ya. Saya katakan lagi, mohon maaf untuk yang bertanya melalui chat tidak akan saya balas kecuali memang sudah saatnya, udah waktunya tanya jawab gitu. Sebelum tanya jawab saya nggak akan membalas. Jadi pertanyaan di atas akan saya abaikan gitu. Kemudian terima kasih yang sudah memberi saran kepada saya untuk cek suara karena ternyata tadi masih jelas, maka akan saya lanjutkan saja gitu. Oke, kita lanjut ya. Selain DART ada ESTA. Jadi mungkin ada saham-saham tertentu yang volumenya tuh naiknya luar biasa di hari itu. Cuma perlu diwaspadai. Ini kan anomali volume ya. Jadi Anda harus pahami kalau itu indikasinya adalah transaksi fiktif. Kalau udah terjadi transaksi nama fiktif, itu udah nggak wajar. Berarti Anda hindari karena nggak tahu seperti apa sebenarnya yang ada di belakangnya. Kemudian kalau Anda katakan patokannya broker summary, seringkali kita terkecoh dengan yang namanya masuk kantong kanan, yang jualan kantong kiri, atau mungkin yang jualan kantong kanan masuk kantong kiri. Saya bisa beli pakai kode broker IF, Samuel Sekuritas misalnya. Terus saya jual dengan kode broker. Saya beli 5.000 lot, saya pindahin ke broker GU misalnya, CIMB. Ya saya cuma bayar 15.000 atau berapa itu, saya lupa. Sudah bisa. Yang saya beli pakai IF di saham, misalnya saya beli saham TOPS ya, katakan yang gocap aja ya, TOPS beli 50. Kemudian saya pindahin ke CGS tadi. Otomatis nggak terlacak di kalian.
taunya ya jualan-jualan aja. Nah, pertanyaannya adalah, Anda jangan fokus pada broker summary juga. Karena seringkali ada terjadi transaksi perpindahan tadi, crossing tadi. Nah, seringkali mungkin bandar yang Anda terkenal kejam itu, yang sering gorengin saham, akhir-akhir ini saya lihat terjadi oper-operan akun. Dan retail tuh nggak sadar gitu. Ada beberapa bandar yang sekarang mulai mainnya kayak gitu, supaya lebih mudah jualannya. Nggak terdeteksi kalau akumulasi, nggak terdeteksi juga kalau dia sedang distribusi. Nah, sedikit. Setelah kita pelajari tadi kan mulai kita kenalan dengan bandar, kemudian kita pelajari sedikit pola pikir bandar. Mungkin di next kedepannya saya akan, karena tadi saya mohon maaf ya, seperti saya ulangi lagi, saya mohon maaf kalau acara pagi ini konsepnya berubah drastis karena keadaan force major tadi yang harusnya kita bincang-bincang. Jadi saya harus solo speaker, harus monolog. Karena emang ya keadaan kayak gini nggak bisa dihindari, kita hanya bisa berusaha, Tuhan yang berkehendak. Nah, setelah kita sedikit membahas tadi, mungkin di lain waktu seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas lebih detail mengenai bandar moli, karena saya ingin di pagi ini saya sebenarnya ingin mengenalkan Anda itu apa sih konsep bandarmologi sebenarnya, gimana sih yang disasar bandar. Kata kuncinya di sini. Ketika Anda pertama belajar saham, yang Anda pelajari adalah psikologis. Itu Anda pegang erat. Yang paling gampang disasar bandar adalah psikologis. Psikologis Anda dapat, dia dengan yang paling susah dapat, paling susah yang dilakukan bandar adalah mendapatkan psikologis. Karena itu titik kuncinya. Gimana cara menarik retail kepada saham tertentu. Kalau psikologis retail dapat, bila dicatat, kalau misal psikologis retail udah dapat dikuasai oleh bandar lagi, mengatakan bahwasanya retail semua setuju kalau saham ini menarik bakal naik. Nah, psikologis dapat, dia tinggal HK bandar, karena bandar jelas punya uang. Tinggal HK, otomatis harga saham naik. Yang dibutuhkan pertama kali dan paling susah adalah apa? Psikologisnya. Kalau psikologis nggak dapat, retail nggak benar-benar FOMO dan ngejar saham tersebut, ya harga sahamnya susah untuk dinaikkan. Karena apa? Kalkulasi dia adalah ketika dia HK butuh berapa ribu lot, ketika dia guyur harusnya dia dapat berapa ribu lot. Misalnya seperti itu, atau berapa ratus ribu lot. Margin keuntungannya itu ada kalkulasi tersendiri, dan saya akan bukan bandar, jadi saya nggak tahu kalkulasinya apa saja gitu. Mungkin saya bisa serempetin dikit kalkulasinya apa saja, tapi saya nggak bisa jelasin detail karena saya bukan pelaku. Mungkin kalau perlu kita datangin pelaku di next kelasnya. Nah, setelah itu setelah kita pelajari dan tahu siapa bandar, terus pola pikirnya ada, maka sudah saatnya kita membahas sedikit nih, apa sih yang lagi heboh di retail ini apa? Ya, kalau nggak lain dan nggak bukan Buka dan IPO Goto. Karena apa? Dua saham ini sangat fenomenal di akhir-akhir ini di bursa saham kita, dibahas di mana-mana. Banyak yang nggak setuju IPO Goto, katanya jelek, dan ada sebagian yang setuju dengan Goto ini. Kemudian lupa dengan apa yang harusnya terjadi dengan Bukalapak. Bandar-bandar memframing kita supaya kita fokus ke Goto dan melupakan yang namanya Bukalapak. Nah, namun sebelum masuk ke situ, saya ingin memberikan sedikit iklan promosi ya. Yang kami bawa adalah kami membuka juga sedikit kuota saja membership prioritas untuk Ruang Saham 43. Apa sih benefitnya? Ketika Anda bergabung dengan kami, Anda akan mendapatkan 3 channel RSP prioritas, grup RSP prioritas, kemudian swing RSP prioritas, dan edu dan data center RSP prioritas. Di sini aksi korporasi dan LK sebuah perusahaan akan kami tampilkan di edu dan data center, serta tips-tips jual beli di saham. Kemudian ada mentoring secara private dan konsultasi rutin. Maka kita akan tetap mentoring setiap minggunya setiap member kami. Nah, bisa dibaca di sini membership prioritas mendapatkan benefit apa saja. Mendapatkan menu premium, menu live trade, menu swing trade, berita update pasar modal, sinyal bandar, insider
big fund, kemudian konsultasi private 24 jam, edukasi saham, review emiten, grup chat premium, dan masih banyak lain yang nggak saya tampilkan. Special offer untuk Anda yang hadir di sini adalah 199.000 untuk 1 bulannya, 3 bulannya hanya 499.000, 6 bulannya hanya 800.000. Namun, kabar baiknya adalah untuk beberapa orang saja, mungkin saya lupa 5 atau 3 orang, Anda mendapatkan diskon 25% dengan masukkan kode Bandarmogi di link kami di Part3 Indonesia promosi prioritas. Mungkin admin bisa tolong di-share ya linknya dan kode vouchernya saat check out. Nah, review-reviewnya silakan dilihat. Itu ada mungkin saya kurang tahu dari siapa, paling bagus selama aku ikut VIP lainnya, mereka konsisten, adminnya baik-baik, fast respon, dan yang lain jujur sih ya kalau ditanya itu bagusnya. Mungkin saya mengatakan bahwasanya memang kita bagus, cuma kalau kita katakan itu sangat profesional, enggak. Kita pasti punya kekurangan, salah tidak tepatan. Kita mengatakan bahwasanya ini testimoni jujur ya, karena apa? Nih lihat, puas kok nilai 8 out of 10, karena ya ada beberapa analis yang nggak tahu benar, karena analisa kami juga nggak bilang 100% tepat. Nah, sambil membahas itu tadi, saya ingin membahas masalah. Ya, Waalaikumsalam Pak Rahmat, selamat pagi. Salam kenal Pak. Apa-apa telah. Ya, saya izin membahas mengenai IPO Gotoh dan Bukalapak. Gini, Bukalapak akhir-akhir ini digoreng sahamnya naik. Cuma yang saya perhatikan adalah berita semua membahas Gotoh tapi lupa membahas Bukalapak lock up-nya dibuka. Alias investor lama yang sudah ada di Buka tadi bisa jualan. Lo kok nggak diberitain? Ya karena apa? Lebih enak beritain Gotoh daripada beritain Bukalapak. Nah, kenapa? Karena terpantau beberapa hari terakhir yang beli Bukalapak itu YP alias retail kebanyakan. Dan CS dan lain sebagainya sibuk jualan. Karena lock up-nya dibuka tadi. Investor lama yang ada di Buka bisa keluar besok Senin. Bebas keluar ya. Sebanyak apapun lotnya bisa. Dan ini nggak dibahas di mana-mana gitu. Sayangnya seperti itu. Jadi saran saya hati-hati karena risk reward-nya nggak jelas. Kalau risk reward-nya nggak jelas, Anda sebagai orang yang berpikir, yang sudah berubah pola pikirnya, Anda harus hindari. Nggak bisa dikalkulasikan risk reward-nya terus ngapain saya masuk. Apa bedanya dengan judi gitu? Risk reward-nya nggak bisa dikalkulasikan. Kalau Anda masuk, Anda bunuh diri. Ingat, Anda masuk ke suatu saham hanya yang risk-nya lebih kecil daripada reward-nya. Kalau risk-nya lebih besar dari reward-nya, ya Anda jangan deh masuk ke suatu saham. Kemudian skema kedua adalah IPO Gotoh ini nggak laku, nggak terserap semuanya secara maksimal. Dalam artian nggak laku tuh nggak terserap semuanya secara maksimal. Maka diundur lah IPO-nya. Nah ini berkaitan juga dengan dibukanya lock up tadi, Bukalapak tadi. Kalau IPO Gotoh mau laku, mau nggak mau Gotoh punya 2 pekerjaan. Bantu, ini skema dari saya sendiri ya, bukan dari orang atau mungkin benar salah tuh. Itu saya yang nanggung jawabin ya, masih dalam artian disclaimer on. Itu hanya skema dari saya, pemikiran saya adalah seperti ini. Kalau emang skema pertama tadi adalah naik, Buka dinaikkan untuk diturunin. Kedua adalah Gotoh bantu ngeganjel bid Buka supaya apa? Atau bantu istilahnya bantu supaya Buka ini nggak ambrol benar-benar langsung, supaya nggak berdampak pada IPO Gotoh. Gotoh bantu ganjelin bid atau mungkin ada deal-deal tertentu ya. Supaya apa? Supaya Buka tetap menarik agar IPO Gotoh ini laku keras. Soalnya kalau nggak nyampe Gotoh nggak ganjil bid dan Buka ARB terus, ya IPO Gotoh nggak bakal laku. Siapa yang mau nyerap IPO Gotoh kalau udah ketahuan Bukalapak kayak gitu? Kita tahu kepentingan di Gotoh jauh lebih besar daripada kepentingan di Bukalapak. Dan kalau memang to be honest, ya Gotoh lebih menarik dari Bukalapak. Cuma kalau fear-nya nggak bisa dikendalikan oleh Gotoh, maka ya otomatis dia kalau bandarnya pun akan susah untuk menggoreng saham Gotoh tadi. Istilahnya barang jualannya nggak laku keras. Kalau sekarang kan yang laku keras minyak. Jadi intinya gimana cara Gotoh supaya laku keras kayak jualan minyak gitu. Ya salah satunya adalah dengan membantu mengganjil di Bukalapak
atau melakukan deal tertentu, ini hanya jika skema ini terjadi. Atau kalau Anda mau beli ya lihat aja besok, mungkin dia bakal turun atau memang ARB terus-terusan Bukalapak. Karena kalau emang Gotoh nggak bantu ataupun emang Bukalapak dibiarkan kayak gitu aja, saya yakin IPO Gotoh nggak akan laku. Karena retail udah kena fear dengan yang namanya IPO Bukalapak dulu. Nah, mungkin saya udah buka sesi tanya jawab, mungkin yang mau nanya silakan. Pak, saya tertarik, sorry, untuk pertanyaan silakan ya, saya udah buka, mungkin yang mau nanya bisa melalui langsung atau mungkin chat juga bisa. Izin Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Ya Pak, menyangkut bandarmologi, apakah ada tidak terpengaruh dengan analisa fundamental Pak, sepanjang kalau kinerja dari suatu emiten atau perusahaan itu baik, dalam artian fundamentalnya bagus, itu dalam hal pengaruh dengan bandarmologi bagaimana Pak? Apakah pergerakan naik turun sahamnya itu akan terpengaruh dengan ini bandar juga Pak? Kalau misalnya perusahaan bagus, kinerja perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus gitu. Gini ya Pak, ketika laporan keuangan itu keluar, kan itu pasti ada rapat umum juga ya. Sebelum itu ada aksi korporasi, pasti ada rapat umum juga ya. Karena RUPS tahu saya pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu saham, dalam suatu emiten. Nah, kalau Anda mau kayak gitu, kita harus tahu dividen yield pun nggak dibagikan kecuali atas izin pemangku kepentingan. Seberapa besar dividen dibagikan pasti atas izin RUPS tadi, dan itu pasti dipenuhi oleh para pemangku kepentingan. Jadi kalau kita diajarin dulu fundamental, teknikal benar. Cuma yang gerakin itu semua siapa? Jadi balik itu semua ada pemain-pemain di balik layar yang harus ada, walaupun kadang kita mengingkarinya. Karena nggak mungkin harga itu terbentuk tanpa ada yang menguasai supply demand. Apapun itu, minyak pun kayak gitu, nggak bakal bisa dibentuk harga naik tinggi atau turun kecuali ada supply demand-nya yang menguasai itu tadi, atau pengusaha-pengusaha minyak dan lain sebagainya. Mungkin bisa menjawab atau belum? Iya Pak, maksudnya kadang-kadang kan walaupun kita lihat kinerja perusahaannya bagus, kok kenapa sahamnya nggak gerak-gerak naik begitu? Misalnya minyak juga kan di tahun ini kan keuntungannya besar-besar sekali, tapi mungkin ada sentimen tertentu, sentimen negatif yang pada akhirnya dia punya sahamnya itu justru malah turun. Padahal Oke. kinerja perusahaannya bagus, untungnya banyak begitu. Setahu saya minyak yang menarik cuma Akra, yang untungnya banyak, akhir-akhir ini cuma Akra. Makanya yang naik cuma Akra gitu. Setahu saya itu. Kemudian yang menarik lainnya adalah ESA. Ada akumulasi, harga naik, kayaknya laporan keuangan juga naik kan kemarin. Setahu saya cuma itu aja. Kalau LSA Medisik, saya belum tahu. Setahu saya malah LSA itu jelek laporan keuangannya. Dan bandar tuh emang Anda harus hati-hati, yang namanya bandar minyak nih lebih keras pada bandar-bandar lainnya. Dan saya juga pantau, walaupun harga minyak naik, nggak ada akumulasi di saham-saham ELSA gitu. Saya nggak bahas satu emiten secara rinci ya, jadi tolong jangan tanyakan misal Pak URG gimana, atau mungkin Pak MTK gimana, atau SEMA gimana, enggak. Cara baca gerakan bandar kalau mau ARB suatu saham. Gini, ini lebih pada trade price action-nya. Kalau harga saham mau ARB itu biasanya paling mudah dicabut bid. ini. Nanti angkat raka. Paling mudah untuk ngarbin saham adalah cabut bid. Entah itu dia mau beli di bawah atau mungkin sengaja, atau dia distribusi juga bisa. Tergantung sahamnya juga sama apa. Kalau sahamnya kayak Antam itu pasti terpengaruh sentimen dan banyak pengaruh lainnya. Kalau cuma karena saham-saham gorengan terliner ya suka-suka bandar gitu. Kalau mau ikutan member apa juga diajari membaca pikiran fundamental. Karena saya masih pemula. Untuk membership bisa diajarin secara, kalau takut tanya di grup, kita tetap mentoring. Kita portofolionya
portofolio Anda kami mentoring, dalam artian setiap minggu kami chat, Pak, mungkin bagi nanya kabar ataupun dan lain sebagainya, kemudian tanya tentang portofolio, di chat oleh admin kami. Ya, Boleh boleh bertanya? ya. Oke, silakan. Nama saya Fajar. Mas Gazi, saya mau nanya nih. Saya kebetulan lagi buka saham Bukalapak yang tadi didiskus ya. Salah satunya kenapa dia jadi nggak menarik untuk impact-nya ke Goto. Ini untuk saat ini saya lihat ini kayaknya ada akumulasi gede-gedean nih dari salah satu brokernya yaitu YP ya. Iya. Nah, dia kan punya akumulasi luar biasa nih kalau saya lihat valuasinya hampir 174 miliar. Dengan lotnya udah hampir 5 juta lot lebih gitu. Nah, cuman kok terakhir di Jumat kemarin transaksinya ditutup di 308, dia turun 752 poin. 22 poin. Nah, ini kalau kita melihat dari bandarmologinya, aspek fear-nya ini apakah memang cenderung dia pengen tetap akumulasi dulu sampai dengan harga terendahnya, atau kemungkinan di Senin ini akan digerek naik oleh broker-broker yang lain. Itu aja sih. Ya tergantung lah bandarnya. Nah, kalau saya sendiri pertanyaan menarik ya, sebenarnya Anda harus tahu, YP ini sebenarnya bandar dibuka nggak? Kalau kayak FP, kita harus kenali juga kode-kode broker yang bandarin suatu saham. Misal kayak si KZ bandarin Same, kemudian YP bandarin FPN. Kalau YP sampai bandarin buka ini kurang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya yang harusnya membandarin buka itu CS. Jadi saya takutnya Anda itu diguyur sama CS, AZ, AI. Karena lot-lot mereka jauh lebih besar pada YP. Kalau cuma ngomongin YP itu banyak di bawah, itu YP-nya YP retail atau enggak? Karena coba Anda tarik sebelumnya yang HK itu siapa? Yang HK di Don Detail itu siapa? YP-nya atau mungkin broker-broker lain. Nah, saya katakan Anda saat buka ini nggak menarik ya karena kita harus wait and see dulu. Masalah itu akumulasi enggak. Tapi pola pikir, kalau Anda berpikirnya nggak seperti itu, Anda harus tahu kalau ada kemungkinan terburuk yang terjadi, Anda harus jauhi. Maka Senin tadi ada kemungkinan terburuk adalah lock up-nya dibuka terus ada distribusi besar-besar, maka Anda harus jauhin dulu. Mungkin ada reward-nya, kalau itu nggak sampai terjadi maka Anda menarik. Cuma kalau kita berpikir secara tadi seperti yang saya bilang, maka Anda lebih baik risk-nya lebih besar pada reward-nya, Anda jauhi dulu. Walaupun terjadi akumulasi, pertanyaannya adalah apakah itu benar bandar yang akumulasi? Atau dia cuma mencoba masuk ataupun bahkan retail yang masuk, karena saya lihat ya akhir-akhir ini retail sangat suka dibuka karena beberapa hari lalu naik gitu tanpa ada framing bahwasanya buka mau dibuka lock up-nya. Oke, Mas Ghazali, makasih insight-nya. Lumayan menarik sih ini selanjutnya pertanyaannya. Halo ya, bagaimana? Jadi kalau Mas bisa buka Broksum itu pada tanggal 18 Maret kemarin EMTK itu terbentuk volume paling besar sepanjang sejarahnya EMTK. Itu besar banget karena terjadi jual beli sebanyak 2 triliun dari 1 triliun dari satu broker aja ya, dari JU. Pertanyaannya kan apakah itu kalau akumulasi kayaknya nggak mungkin dia langsung beli sebesar itu kan, pasti dicicil akumulasi. Tapi kalau tuker barang pun kenapa jumlahnya besar banget gitu, Mas? Boleh minta insight-nya terhadap pergerakan yang seperti itu? Gini. Itu biasanya bukan pergerakan kayak gituan terjadi ketika closing ya. Anda closing itu tiba-tiba terjadi transaksi seperti itu. Biasanya di antara 14.50 atau sampai 14.50 sampai jam 15 kalau jam sekarang. Kalau jam bursa sekarang, kalau jam bursa sebelumnya kan nggak jam segitu. Nah, istilahnya ketika tim fresh time itu ada, biasanya terjadi istilahnya menstabilisasikan pasar dan ada terjadi mungkin pergerakan-pergerakan di luar nalar. Dan itu seringkali nggak dibahas orang. Tapi itu benar layak dibahas, tapi mohon maaf saya nggak mau bahas di pertemuan kali ini karena tadi saya udah bilang sebelum pertanyaan muncul saya nggak mau bahas suatu emiten tertentu yang terjadi di emiten tertentu
Kalau Anda perhatiin kalau kayak gitu, emang kasa nggak ada bid over 1 jutaan, makan ada over 1 jutaan dimakan 1 juta bid kasa. Cuma saya nggak akan bahas kenapa terjadi kayak gini kayak gitu. Itu karena udah menjangkau emiten tertentu. Kalau mungkin tadi kan buka karena emang saya lagi bahas buka. Nah, kalau berapa lengwak, mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang boleh ya, seperti berapa lama untuk pergerakan bandar, dilihat akumulasi atau enggaknya. Kalau kita lihat, setiap bandar punya, mohon maaf saya skip ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan lanjutan. Kalau kita mau lihat, ya bandar itu punya style masing-masing, kepentingan masing-masing, dan cara masing-masing, serta dana masing-masing. Ya kalau Anda mau samain semua bandar itu sama saham itu sama, ya nggak bisa. Karena punya strategi dan kalkulasi masing-masing. Kok berapa lama akumulasi, ya suka-suka bandar, mau akumulasi berapa bulan, berapa minggu, atau berapa hari, atau berapa menit juga silahkan. Jadi jangan terpacu pada itu. Nggak ada ilmu pastinya kapan bandar, berapa lama bandar akumulasi. Ya Anda harus lihat dari kenyataan yang ada gitu. Risk reward dari suatu saham pakai apa ya? Pakai ilmu-ilmu yang telah Anda pelajari secara bandarmologi, secara teknikal dan fundamental. Ya, fundamental biasanya nggak terpakai sih karena itu biasanya mainnya jangka panjang. Kalau Anda fundamental cuma main 2 bulan ya lucu, salah tempat. Kalau cara baca risk reward-nya pakai indikator apa ya, nggak ada indikatornya, indikator kayak kumpulan tadi. Kalau pakai saham swing, broker summary-nya ditarik mingguan, bulanan, harus Anda pantau semua. Sama tergantung Anda swing-nya berapa lama, serta trennya. Jangan cuma broker summary. Trennya juga Anda tahu, kemudian fear-nya seperti apa, maksud dalam artian pergerakannya seperti apa juga Anda harus tahu. Kalau mau jadi arah hunter ya, ini pertanyaannya adalah kalau top gainer kita beli ya. Ya Anda time frame-nya dikecilin, jangan pakai time frame daily. Time frame 5 menit, 3 menit, atau 15 menit. Anda cek candle-nya hijau-hijau apa merah-merah. Pakai volume tadi, pakai volume frekuensi tadi yang saya ajarkan, frekuensi sama bit volumenya. Apakah bisa jika menggabungkan broker summary dengan bid offer? Bisa. Emang kan broker summary di akhir jam 5 ya. Broker summary dan bid offer itu digabungkan, maka jadi salah satu ilmu yang bagus. Kalau cara screening satu saham potensial, saya pelajar nggak punya waktu banyak. Ya Anda kalau nggak punya waktu banyak ya mainnya di swing aja gitu. Nggak usah maksain trading terus. Wah itu kalau cara ada saya gaji akumulasi di saham A, terus saya pindahin rekening, cara deteksinya gimana yang nggak tahu. Itu ya kalau pas kebetulan Anda lihat nggak ada indikator tertentu, Anda nggak tahu siapa yang pindahin dari A ke B, itu nggak tahu. Hanya orang sekuritas yang tahu. Nggak. Frekuensi itu jumlah orang yang punya lotnya. Kalau cuma nggak dibagi bit. Jadi kalau Anda misal saya 10 orang di frekuensi, bitnya 100.000 ya berarti 100.000 itu bagi 10 orang berapa bit satu orang? Enggak sih, saya kadang nggak masuk. Saya juga ada pertanyaan mungkin sebelum masuk sebuah saham harus melihat arah tren-tren dulu, pasti melihat. Karena dia ngarahin fear dan greedy-nya seorang, kemudian menarik enggaknya kan dilihat dari situ. TP enggaknya dari situ. Mungkin ya untuk diskon 25% membership Bandarmologi, dengan memasukkan kode Bandarmologi di chart kami di 43indonesia.com atau promo prioritas, atau ingin tanya-tanya bisa chat di grup Telegram kami ya. Karena banyak pertanyaan masuk secara pribadi, saya mau join, saya mau boleh. Apakah diskonnya masih ada? Selama diskon masih bisa digunakan di website masih ada berarti. Karena kupon diskonnya berbasis jumlah. Mungkin saya batasi 3 pertanyaan lagi ya, karena sudah 10 lebih gitu. Kita lanjutkan kalau misal menarik, mungkin boleh minta request di grup
Telegram kami untuk melanjutkan kelas ini atau acara ini. Mungkin kan karena ini tadi ada kendala force major ya, mungkin di lain waktu kita akan perbaiki lagi, karena tadi memang pagi-pagi tadi baru kita perbaiki, karena emang ini nggak bisa dihindari ya, namanya musibah dan lain sebagainya nggak bisa dihindari. Jadi PPT pun kami buat tadi pagi, baru selesai dan semua baru selesai tadi pagi, karena ya memang kejadiannya tadi malam. Bisa jelaskan pengaruh harga saham jika ada transaksi besar di pasar nego, bagaimana deteksi itu kan? Oh enggak, biasanya kalau di pasar nego ada kepentingan tertentu Pak. Nggak bisa deteksi itu bukan tukeran barang, nggak perlu deteksi itu mau tukeran barang atau enggak. Yang perlu Bapak tahu adalah tujuan dari transaksi itu sendiri apa. Rekornya disimpan nggak? Disimpan di YouTube, nanti kita bagikan di YouTube. Atau mungkin nanti akan ada penjelasan dari admin kami mengenai, mungkin tetap karena tadi kan ada namanya link itu tetap kita bagikan. Kalau di grup prioritas pasti kita bagikan di channel. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mau tanya, Pak. Oke, boleh. Pak, itu kalau misalnya mendeteksi kalau saham itu mau naik, kalau dilihat dari bandarmologi itu caranya awalnya deteksinya gimana ya, Pak ya? Kurang lebih misalnya, oh ini frekuensinya dari segi frekuensi atau apa yang Bapak tadi ada tampilan bandarmologi bisa dibalik Pak yang tadi, Pak. Ini biasanya gini, yang megang frekuensi itu jauh lebih kecil daripada megang frekuensi beli jauh lebih kecil jumlahnya daripada frekuensi jual. Frekuensinya loh, bukan bitnya ya. Frekuensinya Pak yang warna pink itu Pak ya? Ya, kalau di sekuritas Anda masing-masing ya beda-beda lah. Nah, nanti bitnya Anda tahu kalau mereka nih setiap yang megang bit itu berapa jumlah lot yang mereka pegang. Jadi Ini secara semakin umum. ya, secara umum. Jadi maksudnya gimana Pak kalau misalnya dia mau naik itu dilihat dari ininya gimana Pak? Sorry jangan. Biasanya tuh normalnya adalah ketika gini, bitnya lebih kecil daripada offernya. Jumlah bitnya lebih kecil daripada offernya, dan yang megang frekuensi yang ada di frekuensi bit itu lebih kecil pada frekuensi yang ada di ask atau offer. Oh, lebih kecil maksudnya bitnya itu. Ya, biasanya kayak gitu. Lebih sedikit karena maksudnya gitu atau gimana? Cuma sedikitnya dalam artian wajar, bukan jomplang banget Kak. Bisa gitu. Karena dia kalau jomplang banget juga masih menarik sejauh mana gitu. Karena setiap emiten sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Kayak film ya nggak bisa dianalisa dengan cuma ini doang, karena itu kayak ada indikasi diambilin terus sahamnya. Jadi semakin nggak liquid dari hari ke hari. Terus ini secara umum ya, jadi kebanyakan saham kayak gini. Mungkin ada saham-saham tertentu yang nggak kayak gitu. Nah, kalau bitnya besar banget, offernya kecil itu dihindari. Biasanya bitnya bisa dicabut. BT besar, aksnya kecil. Iya, kecil banget. Biasanya naiknya bentar, habis itu prefer dicabut. Prefer dibanting. Oh, kalau BT besar sekali, aksnya kecil, itu bahaya Pak ya? Iya, seringkali dia mainnya cepat untuk diturunin lagi, cepat diturunin. Naiknya cepat, tapi turunnya pasti lebih cepat. Cepat. Yang rata-rata enaknya gimana Pak? Kalau yang BT besar gitu? Aksnya juga besar gitu? Offering, bitnya agak kecil. Terus yang megang, intinya gini Pak, intinya kalau Bapak masih bingung, frekuensi yang beli jumlah frekuensi yang beli jauh lebih sedikit daripada frekuensi yang jual. Kenapa? Karena indikasinya yang beli ini, yang ingin beli itu bandar, sedangkan yang ingin jual itu retail. Karena frekuensi itu nggak bisa dibohongin. Bukan nggak bisa dibohongin, lebih susah daripada masang bid. Kalau masang bid, saya masang bid berapapun, kalau misal dananya ada, emang bisa gitu. Ya, jadi lihat dari frekuensi ya, lebih enak Pak ya. Lebih harusnya pump dia. Oke. Soalnya saya kadang-kadang lihat kalau bandar, saya kan nggak baru-baru juga nih Pak. Misalnya lihat bandar akumulasi atau akum atau apa namanya distribusi itu nggak tentu juga ya bahwa akumulasi atau distribusi itu dia bisa naik turun juga gitu ya. Iya, saya bingung ya kadang-kadang lihat itu. Ya, ada kan harga sengaja dinaikkan untuk turunin, ada yang sengaja diturunin untuk dinaikkan. Iya. Ya, istilahnya gitu, Pak. Kemudian pelajari lagi. Kalau nggak salah di prioritas sudah pernah saya lupa itu lebih lengkap. Yang penting gini, Pak. Intinya offer itu harus
sebagai validasinya ada offer itu dimakan dengan lot cukup besar. Seringkali offernya tebal tapi yang makan juga besar offernya. Jadi bukan offer tadi yang tebal tadi dihilangin enggak, tapi harus dimakan. Harus dimakan ya? Ya. Offer tuh yang biasanya. AX itu kan Pak, AX itu kan offer itu? Iya, ya. Kalau di sekuritas kan nggak AS ya, karena sekuritas kan overbid kan. Ini kan pakainya RTI karena bukan sekuritas. Oke. Nah itu ada validasi di situ. Kalau dia makan offer yang besar tadi, berarti indikasinya ada yang makan dana jumbo gitu. Selama yang makan bukan 1 lot, 3 lot, 7 lot, 80 lot gitu, enggak. Biasanya lebih ke bisa kalau 1 lot terus di spam, atau mungkin 100 lot terus bisa. Tiba-tiba ntar habis 100 lot bisa 10.000 lot langsung bisa gitu. Terus kalau misalnya bandar, kan kadang saya lihat kayak pakai aplikasi lain lah ya Pak ya, ada bandar akum, ada bandar distribusi. Oke. Itu yang biasa lebih akurat untuk naikinnya itu lihat, maksudnya gini loh. Saya kemarin sempat lihat pas saya bandar akum tuh kok banyak saham yang naik kalau saya lihat bandar akumnya lagi high nih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kadang dia bandarnya lagi distribusi juga naik juga gitu Pak. Maksudnya saya agak bingung kadang di situ ya Pak. Ya. Gini Pak. Ya kita lihat di Amar bandar distribusi. Tapi harga naik. Itu namanya dinamakan markdown. Markup. Dia distribusi tapi pengennya harganya naik. Entah itu offernya dihilangin sebagian, entah itu apa caranya. Yang jelas dia pengen distribusi tapi dengan cara menaikkan harga. Itu namanya markup tadi. Amar kalau nggak salah itu distribusi tapi naik. Kalau sebenarnya yang benar itu sebenarnya akumulasi yang naik Pak ya, harus yang benernya itu. Atau gimana Pak? Ya, kalau akumulasi naik tuh bagus. Kalau distribusi kalau naik tuh perlu waspada gitu. Apakah biasanya bentar lagi dibanting kayak gitu. Oh, ini iya akumulasi lagi Amar. Oke Pak. Terima kasih Pak infonya Pak. Iya. Nah, kalau kita bahas Goto ini, saya sih kalau valuasi IPO ya, namanya IPO itu kan namanya juga nggak pasti, dapat berapa lot juga nggak pasti. Cuma yang jelas adalah pada IPO Goto ini lot yang ditawarkan sangat besar. Jadi untuk menggerakkan sahamnya juga butuh dana yang sangat besar. Kemudian, kalau sampai yang perlu kita tahu adalah kalau dagangannya laris manis, bandar nggak usah perlu susah-susah lagi naikin harga yang cukup besar tadi supaya menarik retail. Karena apa? Sudah laku duluan sebelum IPO. Pas public offering tadi udah laku duluan sebelum melandai di bursa lah istilahnya. Jadi kalau melandai di bursa terus bandar jualan ya kenapa? Ya karena tujuannya sudah tercapai. IPO itu sebenarnya adalah cara singkat untuk cuan, tapi cara singkat juga untuk boncos. Kalau saya katakan Goto ini pendapat gimana? Kalau secara valuasi fundamental jelas tidak. Kalau fitur valuasinya dia bagus. Kalau saya nggak tertarik dengan IPO Goto. Karena kemungkinan bandingannya juga besar. Rewardnya nggak menarik bagi saya, jadi saya nggak masuk di IPO Goto. Transaksi besar di pasar nego tuh biasanya ya kalau ada aksi korporasi, bukan secara langsung. Kalau membership prioritas bisa dicek portofolio kita dan bisa Pak, bisa Bu. Tergantung Ibu mau menyampaikan portofolio saya segini dan begitu. Kalau curhat memang ada member curhat, kemudian kita arahan untuk CL dan ganti ke saham apa ada. Price action itu kita menentukan harga berdasarkan aksi harga bisa kita mau jual dan itu melihat dari pola-pola harganya. Itu ada banyak pembahasannya, mungkin bisa diusulkan kepada kami untuk pembahasan selanjutnya. Mungkin bisa usul melalui komen YouTube ataupun mungkin di Telegram kami langsung. Selama Bapak Ibu butuh, kami sediakan sebisa kami. Intinya kalau di membership semakin Ibu terbuka, Bapak Ibu terbuka, maka semakin banyak layanan maksimal layanan Anda dapatkan. Karena seringkali
malu kalau portonya misal cuma 10 juta karena teman-temannya 1 M misalnya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Admin kami juga menjaga kerahasiaan. Atau mungkin portonya besar, jadi kalau nyangkut tuh malu karena takut dikatakan nggak bisa manajemen keuangan. Ya nggak bisa gitu juga. Karena makin besar uang yang dipegang, makin susah untuk manajemennya. Contohnya apa ini? Contohnya yang asing aku harga 50 tapi transaksi besar di pasar nego apa coba contohnya? Saham Dewa deh. Wah ini buat saya cek ya Dewa. Enggak triliunan, cuma 5M. 5M, Mas, cuma dikit tuh. Cuma dikit, Dewa. Cuma 455 juta lot kalau nggak salah. 5.000 kali segitu kan dikit masih. Cara melihat rotasi sektor yang benar manggung itu gimana ya Pak? Atau memang ada bulan-bulan itu suatu sektor itu? Kalau itu time sektor analisis saya nggak nguasain kalau time sektor analisis itu. Cuma biasanya kita kalau saya pribadi cara nyari sektor ya memanfaatkan momentum gitu. Kalau perang dini ya energi. Kalau kayak apa tadi yang seperti saya jabarkan, kalau di kayak musim-musim Covid ya farmasi, perbankan lagi digoreng ya bank digital main gitu aja. Tapi kan kita pasti sektor berubah-ubah. Kalau sektor dari sektor A pindah ke sektor B saya nggak tahu, biasanya kan sektor ini sektor konsumer tapi nggak ada yang bisa memvalidasinya gitu. Kayak INKP bulan-bulan apa naik April misalnya. Kalau harga turun, volume low ya. Kalau semakin volume turun, harga turun, volume makin turun ya itu tanda-tanda mau pullback, asal ada akumulasi pullback. Cara cari saham potensi naik di running trade. Kalau down detailnya besar ya itu potensi naik. Saham swing itu maksudnya yang dibeli jual harian? Enggak, saham swing itu di hold beberapa hari. Contoh LPPF kami rekomendasikan beli di 5.000, 4.000, kemudian jual di 6.000 sampai 7.000. Itu ya swing, enggak sehari 2 hari nyampe ke situ. Ada pertanyaan lain apa tidak? Atau mungkin materi yang saya bawakan kurang jelas, bisa ditanyakan langsung aja. Siang Mas. Ya, selamat siang. Soal ada kan biasa di satu saham itu kan terjadi biasanya short selling. Iya. Taruhlah contoh yang biasa dilakukan kalau saya lihat dari pergerakan bandarmologinya itu seringkali dilakukan oleh Mr. B. Mungkin Mas tahu ya Mr. B. Ya. Ini punya semacam hubungan khusus dengan salah satu broker yang dimana seringkali saham-saham yang UE-nya salah satu broker ini tuh dimainin oleh si Mr. B-nya. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya tahu kalau misalnya saham ini udah dilakukan short selling oleh misalnya si Mr. B? Kalau kita katakan kita tahu short selling nggak pastinya harus ada bantuan orang dalam dan ada data terperinci atau enggaknya. Kalau kita cuma ngada-ngada ya nggak ada bisa validasi. Cuma kalau Mr. B, gini katakanlah kalau Anda cuma pengen ngejar Mr. B, saran saya jangan. Kecuali pas Anda beruntung naik, ya itu baru kejar. Sebelum naik tuh Anda kejar boleh. Karena istilah kita nggak bisa ngejar kuda, cuma kita bisa memancing kuda itu datang ke kita. Gitu. Ya kita tanam rumput aja, kuda pasti ada di taman-taman kita. Kalau kita cuma ngejar kuda, kita adu lari sama kuda, kita kalah. Kalau Anda ingin tahu dia short selling atau enggak, ya Anda harus ada bukti validnya. Nggak ada bisa mengatakan ABC, melakukan ABC,
di mana itu tidak sesuai dengan ketentuan pasar, atau mungkin ya Anda harus tahu ada bantuan orang-orang lain yang memvalidasi hal Ini tersebut. Mas, ini hasil analisa aja selama beberapa bulan saya analisa. Mungkin nggak short selling atau mungkin jual rugi juga bisa kan, nyangkut juga bisa. Enggak, soalnya gini, kenapa saya bilang bisa saja ada short selling, tiba-tiba dia punya banyak barang, sedangkan di broker summary itu transaksi misalnya dalam seminggu, nggak sampai berapa lot transaksinya, tiba-tiba dia bisa jualan sekian ribu lot. Ini emang Bapak tahu kalau misal Belvin nguasai, sorry ya, saya sebut nama, itu nguasain misal saham FPN ini 5% lebih misalnya kayak gitu. Ada kan biasanya ada tuh. Bapak udah pernah ngecek belum kayak gitu di dx.co.id? Ada transaksi-transaksi yang kadang nggak muncul di data kita, cuma sebenarnya transaksi itu terjadi. Oh gitu ya, belum pernah cek sih Mas. Ya coba dicek-cek di website itu, biasanya ada peta kepemilikannya. Kalau dia nggak punya, setahu saya pasti kalau dia punya lot banyak terus melebihi 5%, pasti masuk ke data di idx.co.id, karena itu harus laporan ke situ menurut peraturan yang berlaku. Ya, karena soalnya yang saya pernah istilahnya dari Instagram para market ya yang diduga lah, nggak tahu lah ya apa dia market maker atau bukan, cuma beberapa orang yang saya lihat sebagai salah satu influencer saham, ya saya cuma menduga sih, mungkin juga dia salah satu penggerak saham. Itu kebanyakan kalau dia berbicara bandarmologi, itu katanya bandar itu banyak melakukan short selling dalam melakukan pergerakan harga saham. Emang gitu ya, Mas? Iya, ketika short selling sudah dibolehkan maka bisa, karena short selling itu sah-sah saja. Karena kemarin pas pandemi kan nggak boleh short selling kan? Iya, betul. Nah mungkin di insider Stockbit biasanya ada datanya Stockbit lemot, datanya nggak valid. Saya katakan nggak valid, langsung ke web BI-nya aja, karena seringkali udah jualan tapi masih indikasi baru beli. Yang tadi Mas bilang itu bisa nggak di-share linknya Mas di chatnya nanti, yang untuk ngecek siapa yang beli siapa yang jual, yang Mas tadi bilang apa gitu ya, web apa gitu. Ya. Ini semua kalau laporan transaksi besar-besaran biasanya kalau di atas 5% masuk ke website tadi. Atau mungkin dicari di search kata kuncinya transaksi di atas 5% gitu. Ya kalau mungkin udah nggak ada pertanyaan atau mungkin nanya apa saja boleh ya. Siap. Makasih Mas ya. Ya, siap. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, itu kalau misalnya masuk premium itu ada sinyal saham atau ada edukasi doang atau apa Pak ya yang ikutin sinyal saham ini? Premium ini Bapak. Bagaimana? Kalau ikut paket premium Bapak, ya, itu cuma edukasi doang apa ada sinyal saham atau gimana Pak ya? Iya gini Pak, saya jelaskan lagi ya. Untuk paket kami menawarkan sinyal juga dan edukasi serta mentoring. Tadi kita akan ada mendapatkan channel RSP prioritas itu untuk 4 sinyal. Kemudian di situ ada review untuk menu paginya, kita review di akhir market apakah itu bagus di hold atau udah candle-nya jelek atau lain sebagainya. Kemudian grup RSP prioritas itu untuk diskusi sama mentor dan mentor, ataupun nanti Bapak juga dijapri secara mentor kami. Bapak japri mentor kami juga bisa, dan yang pasti setiap minggu mentor kami akan secara terjadwal mentoring portofolio Bapak dan keadaan Bapak gitu. Oke. Kemudian ada channel swing itu khusus untuk saham-saham swing. Dan edukasi biasanya kita fokuskan pada edukasi dan data center RSP prioritas kami.
Oke, Pak, kalau misalnya mau tanya sinyal saham itu Bapak kan biasa transaksi kan jam 9. Itu kadang-kadang lihat ya, kalau sinyal saham itu kasihnya kemarin besok sebelumnya malam atau pagi ya kasihnya ya? Kalau dari Pagi, Bapak Pak. yang ini. Kalau saya pribadi, kalau cuma data mentahan bisa malam, cuma kalau mau data bagus, kali pagi, Pak. Karena kita juga memperhatikan potensi market crash dan market luar dan serta pergerakan energi sektor-sektor tadi, Pak. Soalnya kadang-kadang saya perhatiin Pak, kalau misalnya kita dikasih sinyal pagi, masuk nggak keburu, kadang-kadang udah naik dulu Pak. Itu gimana Pak ya kadang-kadang? Itu kalau saya kayak gitu, mungkin bisa maksudnya beli sore jual pagi, Pak, atau masuk ke menu swing. Kalau kami Oh, iya. biasanya kalau kita nggak masuk area beli, kita bilang nggak masuk area beli. Pasti kami ngomongin nggak masuk area beli, jangan dibeli, nggak usah dikejar. Atau mungkin bisa tanya tag ini boleh nggak dimasukin karena ini udah naik. Maksudnya belinya di Senin, ntar buat Selasa gitu, maksudnya gitu Pak ya mungkin ya? Ya itu Karena kalau beli sore jual pagi. Iya. Karena kalau kadang-kadang ngomongnya jajan sore. Jajan sore ya. Kadang-kadang saya lihat kalau ya kan banyak yang anggap yang free lah ya kita ngomong ya. Yang free itu kasih pagi. Tahu-tahu pas mau masuk kan kita udah naik kan. Bawa pulang amennya. Bawa pulang semua. Oke. Iya Pak, kalau kami jadi bawa pulang trading plan selama itu ya di luar area beli ya tanyakan ke admin, jangan asal beli aja. Ya. Kalau saya pribadi selama di luar area beli nggak usah beli. Kalau saya nanya ingat area belinya di mana gitu. Kalau nggak kena ya nggak usah beli. Kalau opening gap up ya kita katakan opening gap up. Karena biasanya opening gap up itu jelek. Iya. Oke. Pak, satu lagi Pak mau tanya nih Pak. Saya kan kadang-kadang pakai Stockbit Pak ya. Yeah. Lihat data. Coba Stockbit sekarang akhir-akhir ini kalau pas pembukaan sering error sih emang. Yeah. Pas buka error sering ya. Nah, ini mau tanya Pak, itu kan di Stockbit itu ada namanya transaksi tengahnya ada foreign buy, foreign sell, terus di paling bawahnya ada kode-kode broker ya. Di Stockbit itu ada 3 ya. Nah, yang saya bingung itu saya mesti lihat yang mana ya? Yang untuk transaksi hari. Enggak, maksudnya gini loh. Kan itu atas itu ada foreign sell, foreign buy. Di situ tulis sudah ada 3 miliar, 3 buy 3 miliar, jualnya 1 miliar. Itu transaksi yang kemarin-kemarin atau emang yang buat hari ini maksudnya? Bawa pulang deh. Itu ada jangka waktunya, Pak. Biasanya tergantung Bapak masang jangka waktunya bisa diatur. Ada tuh harian atau mingguan atau bulanan. Ada jangka waktunya, bisa diatur. Nah, itu kan kalau yang di bawah tuh, Pak, yang Stockbit tuh emang ada yang di bawah itu emang bisa dilihat sih, misalnya per hari apa. Misalnya hari ini. Tapi yang tengah tuh yang lagi berjalan Pak ya. Biasa kalau yang kayak Bapak sharing yang tadi Bapak ada menu itu yang lagi berjalan Pak ya. Yang dia kadang ada value, frekuensi itu yang lagi berjalan hari ini Pak ya. Iya. Bener nggak Pak? Masukin, amannya masukin ke rumah. Saya mau pindah motor siapa? Halo Pak. Iya, bagaimana Pak? Mungkin tadi terganggu suara mungkin yang lain boleh di mute dulu ya. Saya pecah fokus. Boleh Pak diulang lagi? Rohman tuh Pak, nggak di mute. Iya itu Pak. Sorry, ke-mute malah semuanya. Coba diulang, di siapa nanya soalnya fokus pecah yang nggak jelas, ada suara tukang, suara anak-anak, dan suara Bapak. Atau mungkin di chat saja Pak kalau bisa lebih jelas. Halo Pak. Nah, ya. Halo. Jelas Pak. Ya jelas. Jadi gini Pak, biasa di Stockbit itu ada yang tengah, ada yang atas tuh kayak foreign sell, foreign buy, ya kan Pak. Nah itu saya itu transaksi, maksud saya itu saya bingung. Saya hari itu misalnya hari Senin nih, saya lihat di tengah itu kan ada yang kayak Bapak bilang tadi nge-share itu loh, ada frekuensi, ada apa itu yang transaksi hari ini kan. Nah di bawahnya itu dia ada tulisan, ada kode broker kan, kadang-kadang kelihatan tuh kayak BK apa. Itu ada dia beli berapa, harga berapa. Itu transaksi yang emang hari itu apa sebelum-sebelumnya Pak ya? Dikumpulin, udah kumpulan gitu maksudnya. Gini Pak. Itu Bapak bisa atur hariannya atau tanggalnya atau bulannya. Di situ ada. Bapak langsung ke Stockbit-nya diatur Pak. Dari tanggal sekian sampai sekian tuh bandarnya akumulasi apa enggak, statusnya apa, itu bisa. Kalau Bapak premium ya kalau nggak salah, dengan transaksi dengan di atas 5 juta ya itu udah dapat itu. Nah, kalau kayak gitu
Bapak bisa diatur Pak itu. Kalau cuma tampilin kayak gitu, Bapak cek dulu tanggal berapa broker summary-nya. Hampir setiap sekuritas tuh punya. Dan itu bisa diatur tanggalnya. Kalau yang nggak bisa diatur cuma stok cuma ajaib, nggak setahu saya. Itu cuma bisa harian. Gitu Pak ya. Iya. Soalnya transaksi di hari itu sama di bawah data itu kok jauh. Makanya saya sih emang dasar banget nih Pak. Ini mungkin penglihatan dasar ya. Mungkin kalau teman-teman yang bingung juga, saya juga bingung juga Bang. Hari ini transaksi cuma 200.000 lot misalnya. Tapi di bawah itu ABK sudah akumulasi misalnya 2 juta. Itu berarti sebelum-sebelumnya Pak ya. Kalau ada saya review hari itu juga, tanggal itu juga, kenapa dia udah banyak Pak ya? Padahal di situ transaksi masih 200.000, tapi di situ dia udahnya tulisannya BK 2 juta ya, gitu. Mungkin Bapak belum itu, mungkin Bapak perlu setting ulang stok bitnya Bapak. Oh gitu Pak ya. Saya juga bingung kadang-kadang lihat itu Pak. Coba di setting ulang Pak, karena itu pasti tuh ada yang mau setnya seminggu pasti. Ya karena Bapak belum set stok bitnya, maka Bapak harus set dulu. Kalau mau bantuan lebih dalam, update harian Pak ya gitu ya lihatnya. Iya, ya hubungi customer service-nya aja Pak. Takutnya kan nggak semua di sini user stock bit tuh. Iya, saya paham sih. Cuman saya mau coba tanya, siapa tahu mungkin Bapak paham gitu. Iya, jadi belum di set aja itu, tinggal setting aja itu. Oke. Ya, makasih Pak ya. Ya. Makan offer yang besar dengan lot besar tuh tandanya di bandar juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah? Saya mau minat junior berarti bisa chat kemana ya? Untuk chatnya, kalau mungkin admin bisa bantu, admin tolong bisa dibantu. Tadi linknya nggak bisa diklik ya. Tadi cuma, nah ini kalau ini yang ini bisa diklik nih. Kalau yang tadi belum bisa diklik, linknya nggak bisa diklik yang tadi. Mungkin bisa dikasih link pendaftarannya, dan kemudian kalau chat bisa di di Telegram kami. Untuk admin silakan di-share ulang, tadi nggak bisa diklik linknya. Ya mungkin kalau belum, saya boleh foto bersama nggak? Mungkin admin bisa bantu screenshot nggak? Atau Bapak-Bapak boleh diaktifin dulu, Bapak Ibu aktifin kamera sebentar untuk dokumentasi kami juga. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Mungkin admin saya hitung, tolong admin capture ya. Dalam hitungan ketiga. 1, sebentar. 1, 2, 3. Ke slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. 1. Kita ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Kemudian the last slide. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Itu tadi yang Sarangyo masuk ke capture ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ada salah, ada apa, atau mungkin ingin bertanya tentang membership, bisa lanjut di Telegram. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan untuk hari ini. Ada saran edukasi apa lagi, silakan chat di Telegram kami atau komen di YouTube kami nantinya setelah kami share ini. Sama-sama, selamat pagi semuanya. Semoga Senin cuan luber semuanya. Jazakumullah khair. Khair jazakumullah. Ya, terima kasih, thank you, sama-sama.